Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nur Habibah hari ini, hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan wirausaha harus seperti apa, kemudian bentuk bangun datar limbahnya itu seperti apa gitu kan. Ya, nah sekarang kita lanjut ke perencanaan usaha limbah bentuk bangun datar. Nah, kenapa harus ada perencanaan? Karena kegiatan ataupun kegiatan hal-hal yang akan kita lakukan tanpa adanya perencanaan atau susunan yang matang itu hasilnya akan berantakan atau tidak akan baik. Nah, perencanaan yang seperti apa dalam wirausaha ini gitu ya. Nah, seperti ide ataupun kita bisa mengambil peluang ataupun kita merencanakan atau mengetahui dulu sumber daya yang akan mendukung dalam berwirausaha limbah bangun datar ya. Nah, kamu pahami dulu di sini kompetensi dasar setelah kamu belajar bab 1 ini ya mengenai wirausaha limbah bangun datar. Apa di sini? Untuk kognitifnya, kamu dapat memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, karena bisa sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup. Ya, meliputi peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Kemudian untuk KD psikomotor, kalian dapat nanti menyusun perencanaan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai solusi dari masalah lingkungan. Ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah kalian belajar bab 1 ini, kalian mampu merancang produk kerajinan limbah berbentuk bangun datar dan menerapkan prinsip perencanaan produksi ya, serta menunjukkan perilaku santun, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, disiplin dan mandiri. Ya. Nah, kemudian kemarin Ibu sedikit menjelaskan mengenai klasifikasi limbah, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Ibu ulangi di sini. Nah, limbah ini yang akan kita jadikan sebagai bahan kerajinan. Limbah organik yaitu limbah yang mudah terurai dan mudah membusuk, seperti biasanya dihasilkan dari makhluk hidup. Kemudian limbah anorganik adalah limbah yang sulit terurai, padat dan tidak mudah membusuk. Contohnya bisa kamu lihat, bisa kertas ataupun bisa bungkus plastik ya, botol plastik ataupun kaleng dan lain sebagainya. Perencanaan awal yang harus kalian kuasai adalah kalian dapat membuat ide dan peluang usaha. Arti ide dan peluang itu apa? Ide sendiri adalah gagasan atau strategi dalam melakukan usaha. Sedangkan peluang yaitu kesempatan yang datang tidak disia-siakan. Jadi ide dan peluang usaha memiliki makna bahwa strategi ataupun gagasan yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan kesempatan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah limbah ya berbentuk bangun datar. Kemudian yang mendasari ide dan peluang usaha, yang pertama di sini kita tahu bahwa Indonesia penduduknya sangat banyak. Kalau tidak salah keempat di dunia ya. Nanti kalian cek dan dicek lagi. Kemudian yang kedua, ketika Indonesia penduduknya banyak, maka Indonesia di sini penyokong limbah terbesar ya. Ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Sudah pasti karena ide dan peluang usaha ini yang ketiga yang penting adalah mengurangi pencemaran ya. Nah, limbah perlu diolah kembali dengan 3R. 3R di sini apa? Yang pertama reduce. Reduce di sini adalah mengurangi limbah yang akan terbentuk. Kemudian R yang kedua adalah reuse ya, yaitu menggunakan kembali limbah yang sudah terbentuk. Dan R yang ketiga yang jadi fokus kita adalah recycle, artinya adalah daur ulang atau pemanfaatan limbah yang sudah terbentuk, seperti itu ya. Kemudian kalau kita analisis peluang usaha limbah bentuk bangun datar ini sangat menjanjikan ya, sehingga peluang usaha ini sangat tinggi sebenarnya untuk kita lakukan. Karena apa? Berbagai alasan, ini banyak sekali. Yang pertama murah
ya, bahan bakunya sangat murah. Yang kedua, mudah didapat bahan bakunya, bisa di sekitar kita, di rumah kita pun banyak. Yang ketiga, tidak butuh keahlian khusus untuk melakukan usaha. Ya, jadi siapapun bisa melakukan usaha ini. Dan yang keempat, pasti membutuhkan keterampilan dan keuletan. Modal utama di sini adalah keuletan dan kreatif. Nah, kemudian yang terakhir adalah sumber daya yang dibutuhkan. Apa saja sih? Ada ada material, ada mesin, ada money, ada market, ada method, ada information. Man di sini adalah pelaku usahanya sendiri. Di mana man di sini adalah manusia, yaitu sumber daya manusia, salah satu faktor produksi atau unsur manajemen penting dalam mencapai tujuan usaha yang akan kita buat. Kemudian yang kedua adalah material. Material di sini adalah bahan baku, ya. Bahan baku yang dipilih adalah bahan baku yang paling murah tapi kualitas yang tinggi atau kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mesin. Mesin di sini adalah alat gitu kan yang digunakan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Ketika kita akan membuat bingkai, ya berarti yang diperlukan adalah apa? Gunting ya dan sebagainya, cutter dan sebagainya. Kemudian yang paling penting adalah money. Money di sini adalah uang ya. Dimana uang di sini dapat apa? Diperlukan untuk modal. Ini penentu utama. Harus semua usaha harus memiliki modal. Dimana modal di sini sudah pasti menentukan besar kecilnya kegiatan produksi. Kemudian dengan money di sini dapat membiayai gaji tenaga kerja ataupun kita dapat membeli alat-alat produksi ataupun bahan produksi dan juga untuk alat promosi. Kemudian metode ini yang paling penting karena dengan adanya metode kita akan mengetahui mekanisme sehingga produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Kemudian dengan metode kita akan menghasilkan nanti produk yang rapi dan bersaing di pasaran. Kemudian market di sini adalah pasar. Kita harus melihat peluang di pasaran itu seperti apa, ya. Kita harus mengenali konsumen itu membutuhkan apa sehingga kita bisa membuat kerajinan yang memang tepat daya gunanya ya. Yang terakhir adalah informasi. Nah, ini bagian dari promosi juga. Jadi informasi apapun, mau itu input ataupun output, kita harus menyaringnya ya, harus menerimanya. Jadi proses pekerjaan tidak akan berkembang baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Nah, jadi hanya perencanaan ini saja, yaitu kalian harus mengetahui ide dan peluang usaha dan juga apa sumber daya yang dibutuhkan. Itu saja, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.